Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Pak Diki yang telah mendapatkan alamat di mana Dokter Kori berada langsung menemui Dokter Kori. Dokter Kori pun yang ditemui oleh Pak Diki ketakutan karena Pak Diki pasti akan berbuat jahat lagi kepadanya. Dan benar saja nih guys, innalillahi, Pak Diki kembali meruda paksa Dokter Kori untuk melayaninya. Dokter Kori pun hanya bisa menangis dan menjerit, diperlakukan tidak manusiawi oleh Pak Diki ini. Dan di scene yang lain, Siska kini dirawat di rumah sakit bersamaan dengan Tante Monik yang terkena serangan jantung akibat ulah Pak Diki yang memukuli Joni di depan mukanya. Dan Siska pun menanyakan kepada Joni kenapa ibunya bisa masuk rumah sakit. Tris pun menjawab kalau Tante Monik masuk rumah sakit karena ulah ayahnya yang telah memukuli Joni. Dan Joni yang melihat Siska dirawat di rumah sakit pun menanyakan kepada Siska kenapa Siska bisa masuk rumah sakit. Siska pun menceritakan kalau ia didorong oleh Tante Marisa. Dan Siska menanyakan kepada Joni ibunya sedang dirawat di ruang mana, dan Kak Joni pun mengatakan kalau ibunya sedang dirawat di ruang sebelah Siska. Siska pun meminta kepada Joni kakaknya untuk mengantarkannya ke ruangan Tante Monik. Sesampainya di ruangan Tante Monik yang khawatir kepada Siska menanyakan kepada Siska kenapa Siska bisa masuk ke rumah sakit. Joni pun menceritakan kalau Siska didorong oleh Tante Marisa hingga Siska mengalami pendarahan. Tante Monik pun tak terima, akhirnya menelpon Tante Marisa. Tante Marisa ini menjawabnya luar biasa ya guys. Dia mengatakan kalau dia tidak bersalah dan itu adalah kesalahan Siska sendiri karena dia sudah mengusir Siska dan Siska tidak mau pergi dari rumahnya. Dan Tante Monik langsung menutup telepon dari Tante Monik. Tante Monik pun mengatakan kepada Siska agar Siska pergi saja dari rumah Tante Marisa karena Tante Monik khawatir akan keselamatan Siska yang sedang mengandung. Tapi Siska ngotot masih mau tetap tinggal di rumah Tante Marisa menunggu sampai Leo pulang karena Leo menyuruhnya agar tetap tinggal di rumah Tante Marisa. Mendengar Siska berkata begitu, Tante Monik pun sangat sedih sekali dengan keputusan Siska ini. Sementara itu, Dokter Kori yang habis diruda paksa oleh Pak Diki menelepon Joni dan mengatakan kepada Joni kalau Joni telah membohonginya. Dan Joni pun menjawab kepada Dokter Kori kalau ia terpaksa melakukan ini karena ibunya mengalami serangan jantung akibat Pak Diki mencari Dokter Kori dan memukulinya. Dan Dokter Kori pun menyuruh agar Joni datang ke apartemen di mana Dokter Kori berada. Sementara itu, di scene lain, Maureen mengadukan kejadian yang telah menimpanya kepada kakaknya yaitu Helmi. Helmi pun mengatakan kalau Maureen harus tetap berada di Jakarta karena saat ini ibunya sedang sakit parah yang dirawat di ruang ICU. Dan Maureen pun ngotot ingin pulang ke Sukabumi, tapi Helmi menahan Maureen agar tetap tinggal di sana saja. Dan rupanya Tante Marisa ini khawatir akan keadaan Siska yang masuk rumah sakit karena sampai saat ini Siska belum juga pulang. Dan Tante Marisa mengatakan hal ini kepada Tiara.
Namun Tiara mengatakan kalau itu bukan urusannya dan Tiara tidak mau ikut campur. Dan Siska sepertinya sedang kehausan nih guys. Chris memberikan minuman dan Siska meminum minuman itu dengan tak ada malunya lagi, dan Chris pun akhirnya mengajak Siska untuk makan siang. Ketika Siska dan Chris makan siang, Chris merebut cincin kawin Siska dan mengatakan agar Siska pisah saja dengan Leo karena mertuanya tidak menyukai Siska. Namun Siska tidak mau menuruti permintaan Chris dan meminta cincin itu dikembalikan. Namun Chris menolak permintaan Siska ini. Dan Siska meninggalkan Chris sendirian di tempat makan itu. Ketika Siska akan kembali ke ruangan Tante Monik, ia bertemu dengan Pak Diki dan Siska pun langsung mengusir Pak Diki yang akan menemui Tante Monik. Siska mengatakan kepada Pak Diki, cukuplah Pak Diki menyakiti ibunya karena ulah Pak Diki ibunya dirawat di rumah sakit. Akhirnya Pak Diki pun pergi dari rumah sakit itu. Dan Johnny yang menemui Dokter Cory pun mengatakan kepada Dokter Cory kalau dia meminta maaf. Semua ini ia lakukan karena demi ibunya. Dokter Cory yang merasa jiwanya terancam meminta kepada Johnny agar dipindahkan ke tempat lain, dan Johnny pun memohon kepada Chris agar dicarikan apartemen yang lain. Chris yang demi cintanya kepada Siska menuruti permintaan Johnny. Sementara itu Bun Monik yang melihat Siska tertidur sangat sedih melihat nasib Siska yang buruk ini. Ketika Chris datang dan menyelimuti Siska, timbul di dalam hati Bu Monik ingin menikahkan Siska dengan Chris saja. Karena nasib Siska menikah dengan Leo tidak ada baik-baiknya. Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Ibu Monik akan berusaha agar Leo dan Siska bercerai dan menikahkan Siska dengan Chris. Sementara itu Tante Marissa yang sangat khawatir kini berada di rumah sakit untuk menemui Siska. Namun Siska tidak ada di ruangannya dan Bu Monik menanyakan kepada perawat di mana pasien yang berada di ruangan itu. Perawat pun mengatakan kalau Siska sudah dipindahkan. Dan Tante Marissa bersama Tiara pun menemui Siska ke ruangan Bu Monik. Tapi Siska tidak mau bertemu dengan Tante Marissa dan Tiara pun masuk ke ruangan Bu Monik. Dan di saat itu pun muncul Chris yang akan menemui Tante Monik dan Siska. Chris pun kaget ketika melihat ada orang yang mirip dengan Tiara. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.